Welcome to answer your question. Jangan lupa untuk komentar di bawah supaya kita bisa jawab di video selanjutnya. Silahkan komen. Oke, dari Rariru, Mas Rizky boleh nggak bikin video tentang mekanisme di balik chart secara sederhana? Dari kita masuk broker, proses clearing, gambar bagaimana liquidity provider bekerja, termasuk alur komisi dan MC. Saya nonton video sebelumnya tapi belum begitu paham. Dari Rariru. Oke, siap, mantap. Ini sebenarnya mekanisme trading itu simpel banget. Jadi contoh teman-teman, ini saya jelek banget ya nulisin kan, ini trader, TR gitu ya, trader. Kemudian ada broker, kita kasih rumah ini. Kemudian ada namanya LP, liquidity provider. Simple. Saya mau beli emas. Oke, bilang ke broker saya mau beli emas nih. Oke. Terus broker nyari liquidity provider. Kamu berani berapa? 1000 per troy ounce, contoh aja. Oke, saya mau $1000 per troy ounce. Kalau dia mau, di dalam sini dia nyediain namanya kontrak. Oke, yap, ini ada yang jual 1000, kamu mau nerima nggak? Ya terima, ya udah. Dia beli, dia jual. Jadi siapa yang beli, siapa yang jual, yang melakukan perdagangan sebenarnya ya orang dua ini. Broker ini hanya perantara. Kalau di Indonesia seperti itu. Nah, menjadi perantara di sini dia dapat apa? Ya dia dapat komisi setiap kali perdagangan ini ada. Oke, ini setiap kali ini ada. Saya mau beli, ya wes bayar komisi dulu. Gitu. Saya mau jual, ya udah bayar komisi dulu. Pokoknya dia yang ngambil komisinya semua. Dua ini hanya jual beli sebenarnya. Kalau kamu jual, dia beli. Kalau kamu beli, dia jual. Kebalikannya. Ya? Nah, kemudian MC, kenapa kok ada margin call? Margin call itu modalnya habis semua. Kenapa kok ada itu? Nah, ini menarik karena kalau kita beli langsung emas contohnya, nggak bakalan tuh uang kita habis kan udah jadi emas, ya nggak? Itu sebenarnya iya. Itu yang bikin beda itu ada namanya leverage. Leverage itu kalau kita langsung beli, itu namanya spot, itu 1:1. Jadi kita punya uang $1000, kita beliin emas yang seharga sama $1000 emasnya, ya udah kita dapat. Menariknya di CFD atau di trading forex di sini, broker di sini nggak hanya menyediakan pertengahan, bukan hanya mediasi, tetapi dia juga nyediain, aku kasih faktor kali deh kamu, modalmu contoh $100, saya kasih 100 kali lipat dari modalmu, kamu bisa beli emas. Jadi katakanlah modal saya itu cuma $1.000.000, $100, saya bisa beli $10.000 emas. Dari sisanya uangnya dari mana ya? Dari broker, karena di 100 kali lipatnya. Kok bagus banget ya, dia kan dapat dari komisi nanti. Semakin besar kalian itu transaksi, broker semakin dapat banyak. Makanya leverage ini biasanya dinaikin itu. Nah, ketika minusnya itu ketika harga itu terus menerus turun sampai jelek, contohnya sampai minus $100, ya di close sama broker. Kenapa? Ya contoh ya, minusnya sampai 110 gitu. Sedangkan uang yang kalian taruh itu $100, yang $10 siapa yang nanggung? Kan nggak mungkin broker nanggung. Makanya $100 di close, itu namanya margin call. Jod. Oke mas teman, saya mau tanya cara menghindari liquidity grab. Teman-teman kalau lihat banyak banget macam-macam nama-nama kayak gitu ya, dibuat menarik. Namanya liquidity grab itu sebenarnya gini, ada market sedang konsolidasi, kemudian harga naik, kemudian nggak jadi, turun lagi, habis itu turun secara drastis. Ini dinamakan liquidity grab. Atau apa biasanya orang-orang lama di trading masih tahu ini namanya apa, namanya fake out. Dinamakan liquidity grab biar maksudnya menarik gitu namanya, biar sangat-sangat menarik. Karena mungkin jualan kursus atau apa nggak tahu. Yang penting ini kelihatan banget untuk akan ada penurunan. Ini namanya fake out. Bapak bisa cek strategi breakout kita di sebelah sini, oke? Jadi kita harus tahu kapan candle ini break atau candle ini tidak jadi ngebreak. Dari Ahmad Daming, setelah saya backtest 70 kali, profit 42, loss 28. Bagus dong. Apakah ini sudah layak real account? Win rate-nya 60%. Ini tergantung risk and reward. Oke. Tapi risk and reward 1:1 aja udah oke, apalagi 1:2. Ini mantep ini. Ini sangat-sangat mantep menurut saya. Di
cek dulu forward test, mungkin pakai akun kecil dulu, pakai akun sen atau apa, pokoknya dicoba dulu di akun real, biasanya agak berbeda karena psikologi masuk di situ. Dicoba dulu, nanti kasih tahu kita lagi. Oke, dari Ihsan, Mas Sama, kalau kita punya metode dengan momentum 3 kali sehari, apakah kita boleh ambil semuanya atau cukup satu saja setelah capai target harian? Oke, ini ada tetap namanya itu quality trade. Jadi ada quantity sama quality. Ketika awal-awal Bapak trading itu pastikan banyak entry dulu, banyakin quantity. Jadi quantity-nya dibanyakin, entry. Ada setup entry. Lama-kelamaan Bapak bakalan tahu ketika saya entry kayak gini itu biasanya balik loh Pak. Nah kayak gitu, itu berarti udah mulai paham pergerakan market. Nah dari situ udah bisa tuh, dari 3 momentum ini nih yang bagus nih. Ya, jadi hanya 1 kali itu aja. Jadi udah mulai ke quality trade. Kalau masalah target harian, menurut saya boleh-boleh aja ada target harian. Tapi selama ada opportunity, selama ada quality trade, menurut saya dihajar juga enggak apa-apa kok. It's okay. Mas Sama tolong juga bahas kenapa saya kena fake golden area, gimana cara mengatasinya. Oke. Kenapa kok golden area di sini bagus? Jadi golden area itu biasanya gini. Sebenarnya simpel kok. Oke, pergerakannya ini trennya sedang turun, kayak masuk. Pergerakannya dari sini ke sini ya, tebel banget ya, turun banget ya. Tengah-tengahnya di mana ya? Di sini paling. Mungkin di daerah sini nih tengah-tengahnya. Pakai apa ya? Bisa pakai Fibonacci ngeceknya. Tengah-tengahnya di sini. Oke. Kenapa kok 61,8? Karena itu golden ratio. Setelah diteliti lebih banyak, ternyata harga-harga sini yang cocok buat kita trading. Jadi biasanya di emas itu cocok di 61,8. Cek cara kita menggunakan Fibonacci di sini dulu. Oke, sebelum lanjut lagi. Di sini kelihatan berarti tren sedang turun, kita narik dari atas ke bawah. Kalau tren sedang naik, berarti dari bawah ke atas. Simple. Setelah kita tarik masuk ke 61,8, berarti akan ada kelanjutan untuk penurunan gitu. Ini juga ada di area support juga, break and retest ini. Ini lumayan untuk lebih rendah lagi pastinya seperti itu. Oke, jadi 61,8 di situ. Kenapa kok banyak yang nggak jadi? Jadi setelah ke 61,8 ternyata lanjut terus. Ya sudah, kalau lanjut terus ya sudah. Bisa jadi Bapak itu nggak ada rejection yang bagus. Jadi ketika ini nih rejection namanya. Jadi runcing kayak gitu rejection, atau malah tuk 2 kali, ini malah rejection lebih bagus lagi. Ini ada 3 kali ini rejection di sini. Berarti ini bagus untuk sell posisi. Nih runcingnya 3 kali, 1 2 3. Habis itu turun ya, habis itu area entry-nya. Jadi mungkin rejectionnya kurang kuat. Jadi udah masuk ke area Fibo, Bapak entry aja, nggak nunggu rejection atau nggak nunggu konfirmasi. Pengen tahu rejection, bisa cek di sebelah sini juga. Oke, thank you. See you next video. Bye-bye.